Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Agustina dengan NIM 222340002. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekaligus berpendapat terkait satu kasus yang akan saya angkat dan saya hubungkan dengan filsafat. Nah, di sini saya mengangkat kasus tentang Rohingya, di mana Rohingya ini saya kaitkan atau saya masukkan ke dalam bagian filsafat, bagian kebaikan dan kejahatan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kasusnya tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu filsafat, siapa itu Rohingya, dan apa hubungannya dengan filsafat. Baik, filsafat itu sendiri merupakan suatu pemikiran umum ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal umum dan juga asasi, baik berupa pola pikir, nilai luhur, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait siapa itu Rohingya. Rohingya merupakan suatu komunitas Islam yang tinggal di Myanmar Barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Namun, pada tahun 1989, negara Myanmar itu sendiri tidak mengakui adanya orang Rohingya itu di negara mereka. Mereka menolak keberadaan orang-orang Rohingya masuk ke negara Myanmar. Nah, maka dari itu, orang-orang Rohingya ini mulai berlayar ke negara-negara lain yang bisa menampung keberadaan mereka. Pada beberapa waktu lalu, sama-sama kita saksikan, sama-sama kita dengar, dan itu sudah viral juga di media sosial, bahwasannya orang-orang Rohingya ini telah sampai di bagian Aceh, Malaysia, dan juga Indonesia. Bukannya kedatangan mereka disambut dengan hangat oleh warga-warga negara tersebut, akan tetapi kedatangan mereka malah ditolak mentah-mentah oleh warga negara di sana. Kenapa demikian? Hal tersebut disebabkan oleh kemungkinan beberapa faktor. Yang pertama, itu sudah tidak ada lagi penampungan di negara tersebut. Dan faktor lain yaitu orang-orang Rohingya ini sudah buruk di mata masyarakat. Hal tersebut dikarenakan orang-orang Rohingya ini tidak bisa menjaga kebersihan, tidak dapat mengindahkan syariat Islam, dan juga adat-adat warga setempat. Dan karena kasus tersebut, pasti muncul suatu pertanyaan di benak kita, mengapa orang Rohingya ini memilih ke Indonesia, Aceh, dan Malaysia? Kenapa nggak ke negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, dan masih banyak negara-negara lain yang bisa mereka datangi? Kenapa harus ketiga negara tersebut? Jawabannya, negara Indonesia, Aceh, Malaysia itu mayoritasnya adalah orang Islam. Nah, sedangkan orang Rohingya ini juga merupakan orang Islam. Kemungkinan mereka berspekulasi bahwasannya sesama orang Islam itu memiliki peluang yang lebih besar untuk mereka dapat ditampung di negara tersebut. Karena kan orang Islam itu terkenal dengan keramahannya dan sikap saling tolong-menolong sesama umat Islam. Menurut pendapat saya seperti itu. Nah, untuk kasus orang Rohingya ini yang berdatangan ke negara-negara kita, negara Indonesia, Aceh, Malaysia, dan lain sebagainya, itu di Indonesia sendiri
ada yang pro atas kedatangan mereka, setuju mereka masuk ke negara kita, dan juga ada yang tidak. Bagi mereka yang setuju atau pro dengan kedatangan orang-orang Rohingya ke negara ini, itu kebanyakan mereka berkomentar bahwasannya kan mereka juga umat Islam, kenapa nggak ditampung aja di negara ini? Kenapa mereka tuh harus diusir? Jahat banget, gitu komentar para orang yang setuju dengan kedatangan orang Rohingya. Mereka berpendapat bahwasannya mengusir orang Rohingya yang merupakan sama-sama beragama Islam itu merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan. Nah, berdasarkan komentar tersebut, pandangan saya bahwasanya mereka itu yang setuju dengan kedatangan orang Rohingya itu hanya merasa kasihan, belas kasihannya itu berlatar belakangan keagamaan, karena mereka sama-sama beragama Islam dan mungkin mereka tidak ingin saudara-saudara mereka itu dikucilkan atau tidak mempunyai tempat tinggal. Jika kita kaitkan dengan filsafat kebaikan dan kejahatan, untuk kebaikan itu sendiri kita dapat mengambil dari negara Indonesia dan Aceh, di mana mereka memberikan bantuan sosial berupa makanan, tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya untuk orang-orang Rohingya yang datang. Itu kan sudah suatu bentuk kebaikan yang dilakukan atas dasar kemanusiaan dan juga atas dasar mereka sama-sama orang Islam. Nah, namun kebaikan tersebut tidak dibalas dengan kebaikan juga, karena orang-orang Rohingya ini ada yang tidak puas dengan makanan yang diberikan. Mereka merasa porsi yang diberikan itu terlalu sedikit dan mereka meminta tambah. Untuk orang Indonesia, satu kali makan orang Rohingya itu bisa 3 kali makanan orang Indonesia. Seperti itu. Dan juga ada yang membuang makanan yang diberikan lantaran mereka suka makanan pedas. Yang lebih parahnya, mereka itu melakukan BAB sembarangan di tempat warga. Nah, warga mana yang gak risih jika mereka melakukan hal-hal yang seburuk itu, yang merupakan salah satu tindak kejahatan. Selain itu, tindakan kejahatan lain dapat kita lihat dari ketika mereka datang ke negara Malaysia dan mereka meminta tanah di negara tersebut. Mereka mengatakan tanah itu hak mereka, milik mereka. Sedangkan mereka dalam posisi minta pertolongan kepada negara Malaysia tersebut untuk dapat ditampung di negara itu. Bukan itu saja, pihak kepolisian Indonesia pun telah mengklaim bahwasannya kedatangan orang Rohingya itu ke negara Indonesia melakukan penyeludupan orang, yang merupakan juga salah satu tindakan pidana kejahatan yang sangat merugikan negara. Sebenarnya, jika dikaji lebih lanjut, kasus Rohingya ini juga bisa dimasukkan ke dalam bagian filsafat, iman, dan logika, di mana logikanya seperti ini. Kita telah melihat bagaimana orang Rohingya tersebut telah menyaksikan bagaimana sikapnya, dan apapun itu kita telah melihatnya. Dan di situ kita harus mikir, kedatangan mereka itu bermanfaat atau enggak? Ada keuntungannya atau enggak? Jika kita terima dia, resikonya bagaimana? Nah, sedangkan penduduk Indonesia saat ini itu belum merata. Masa kita harus menambah lagi penduduk dari luar, sedangkan untuk Indonesia aja itu belum sepenuhnya bisa dikatakan hidup dengan normal. Karena masih banyak itu di Indonesia
orang-orang yang hidupnya di jalan dan tidak mempunyai tempat tinggal dan untuk makan pun susah. Dan untuk iman yaitu gini, ada yang berspekulasi dan berpikir itu bahwasannya mereka itu orang Islam. Mereka itu orang Islam, jadi sesama umat Islam itu harusnya mereka membantu juga. Mereka membantu saudara mereka yang sedang dalam kesulitan. Jadi seharusnya memang sesama umat Islam itu harus saling membantu. Nah, muncullah iman di mana mereka ingin membantu saudara mereka. Selain itu, kita juga bisa memasukkannya ke dalam filsafat keadilan, di mana gini, di Indonesia itu masih banyak orang-orang yang bisa katakan pengemis, masih banyak orang-orang yang tinggal di jalanan, di kolong jembatan, dan yang tidak mempunyai tempat tinggal pun ada, yang tidak makan berhari-hari pun ada, yang makan di jalan, makan sisa-sisa orang juga ada. Masih banyak orang-orang yang seperti itu di Indonesia. Nah, dengan kedatangan orang Rohingya ini, mereka sendiri malah diberikan bantuan seperti makanan, tempat tinggal. Nah, seharusnya mereka tuh lebih bersyukur. Karena orang yang Indonesia aja, itu yang seperti mereka belum tentu diberikan bantuan seperti itu. Nah, di situ dimana letak keadilan untuk orang-orang Indonesia yang dalam keadaan yang memang sesulit itu, tidak ada tempat tinggal, tidak ada makan, dan mereka belum tentu diberikan bantuan. Di mana letak keadilan bagi mereka? Jelas saja mereka tidak setuju dengan kedatangan orang tersebut, karena mereka sendiri tidak diberikan bantuan sama sekali. Nah, oke, sekian penjelasan dan pendapat dari saya untuk video kali ini, untuk kasus kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.